Halo kawan hukum, Youth Speak, tempat anak muda ngomel-ngomel. Kita akan santai-santai aja ya, karena berhubung ini juga corona, pandemi corona, dan kita juga butuh sesuatu yang bikin kita agak santai, tapi ternyata tidak ada yang bikin kita santai, malah bikin emosi. Mari kita lihat trending Twitter. Trending Twitter, oke. Kita lihat ya. Hashtag negeriku ambyar. Ada apa ini ya? Saya tidak berani membahas ini sepertinya teman-teman. BPJS naik, Jokowi disebut bikin rakyat ambyar dan sengsara. Waduh. Kenapa BPJS naik ya? Apakah karena negara kekurangan APBN? Menambal kesalahan-kesalahan mereka yang tidak kompeten? Sudah, jangan dibahas lagi. Ini kenapa ini ya? Oke, ada yang bilang begini nih, carut-marutnya negeri ini karena pengusaha ikut mengatur negara. Kenapa bisa begitu? Karena pejabatnya doyan duit dari pengusaha, maka tidak mungkin pejabat berani melawan pengusaha. Maka jangan heran jika koruptor dari kalangan pengusaha yang terlibat selalu lolos. Hashtag negeriku ambyar. Begitu ya. Juga kalau dipikir-pikir teman-teman juga perlu tahu kan dari beberapa bulan ini sepertinya pemerintah pakai headset AirPod ya kayaknya ya. Kan kita kan kayak berteriak gitu kan. Sosial media itu kan salah satu tempat untuk kita ngomel dan berpendapat. Tapi ada yang bahkan kena undang-undang ITE, lalu bahkan ada yang sampai atas nama Pancasila juga gitu kan ya. Jadi itu juga perlu kita jadikan perhatian teman-teman, soalnya negara kita itu juga butuh langkah-langkah nyata, koordinasi bersama gitu ya. Kalau katanya Pak Jokowi kan perasaan kita harus sama, ya kan. Jadi kita juga harus ngikut apa katanya Bapak Jokowi gitu. Terus ini ada aneka jenis kalung berbeda fungsinya. Hashtag negeriku ambyar. Kalung antivirus, kalung anti lapar, kalung anti gerah. Waduh, ini minyak kayu putih dikalungin teman-teman. Karena get the joke ya, soalnya kan antivirus corona ada tulisannya eukaliptus gitu kan ya. Saya tidak berani ngomong teman-teman, tapi karena saya dijamin konstitusi untuk bebas berpendapat dan berkumpul gitu ya. Jadi ini kan juga sebenarnya harus ada pendapat dari ahli, harusnya ada semacam penelitian lebih lanjut. Karena logikanya gini teman-teman, untuk vaksin saja itu butuh waktu katanya Bill Gates ya, itu minimal paling cepat 1 tahun gitu. Ini aja Indonesia kita bisa ketahui bareng kalau kemarin yang sempat Bapak Menkes kita itu sempat santai-santai, lalu sekarang malah tiba-tiba kita dikasih minyak kayu putih gitu kan, aduh rasanya tidak ada bedanya tanpa ada ya begitu ya. Juga bahkan krisis ini tuh kan juga butuh, kalau misalnya mereka ngomong, pemerintah ngomong ada basis studi, harusnya kan ada transparansi data. Karena dari apa yang aku pelajari, kebetulan aku mahasiswa hukum juga, dari apa yang aku pelajari itu harus ada transparansi dari pemerintah apapun itu, karena kita juga basisnya demokrasi. Kalau misalnya memang ada studi, tolong itu publikasinya itu tolong dibagikan kepada rakyat-rakyat jelata seperti kami, terutama untuk akademisi. Kita butuh gitu loh, apa sih yang jadi basisnya pemerintah itu bisa ada kalung anti corona, itu kan aneh gitu loh teman-teman. Kayak ibaratnya kita tuh terlalu tidak ilmiah gitu ya. Masyarakat Indonesia kapan pernah ilmiah? Oke, lanjut. Oke, jadi ada dari Husnul Khotimah, amin ya Allah. Terkait bocornya data pribadi Denny Siregar, siap kerjasama dengan pihak berwajib, bla 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 bla. Jadi kan gini, mungkin teman-teman ada yang ngikutin soal perkembangan teknologi di luar dan di dalam Indonesia. Itu kan untuk kemarin tahun 2018 atau tahun berapa gitu ya mungkin, correct me if I'm wrong,
itu kan Mark Zuckerberg itu disidang sama Uni Eropa karena ternyata Facebook dituduh sudah menyebarkan data-data privasi pengguna. Dan semenjak saat itu ada undang-undang privasi. Tapi kan Indonesia kan ibaratnya apa-apa telat ya, nunggu ada kebakaran jenggot dulu baru kita inisiasi. Dan ini juga sebenarnya jadi isu yang sangat perlu diperhatikan. Karena gini deh, coba teman-teman buka HP kalian, cek terms and privacy, atau buat kalian yang punya akun Google, dilihat itu ada semacam kayak account and data privacy. Itu banyak banget ternyata kalian itu ternyata bukan diam-diam ya, tapi ternyata untuk aku sendiri ternyata aku baru sadar kalau jejak kita di internet itu banyak. Mulai dari aplikasi kita, mulai dari kita dari mana aja. Itu kan juga perlu diatur. Tapi sepertinya belum ada ya untuk ngatur-ngatur seperti ini, dan aku harap mungkin pemerintah melihat video ini atau siapapun dari pemerintah, mohon Bapak dan Ibu ya, kita juga butuh privacy, privacy itu hak kita, tolong untuk ditampung dan dibahas undang-undangnya. Jangan karena terlalu ruwet pembahasannya jadi tidak dibahas. Gini loh Bapak dan Ibu, akademisi ada untuk membantu. Jadi mohon untuk libatkan kami. Wow, saya bukan akademisi, saya Civitas Akademika. Tapi tolonglah itu di-include-kan agar bisa membantu Bapak dan Ibu memahami apa yang jadi pokok pembahasan. Kan rasanya aneh gitu loh Pak. Kan kalau katanya Pak Jokowi, kita kan harus sama-sama punya sense of crisis gitu kan ya. Masa krisis gini yang dipercepat malah undang-undang yang tidak penting Pak. Ya, tolong ya Pak ya. Ya, tolong juga saya butuhnya respon Bapak dan Ibu, tindakan Bapak dan Ibu, bukan dikirimkan tukang bakso atau tukang mie pangsit bawa halu-halu kijang 1 kijang 2. Lanjut. Jadi gini, kan karena pandemi corona gitu kan ya, mungkin teman-teman nganggur di rumah jadi akhirnya sadar harus hidup sehat gitu ya. Tapi kenapa Anda harus sadarnya ketika pandemi Bapak dan Ibu? Jangan sekarang dong cyclingnya. Gini, saya kasih tahu ya Bapak ya, Google itu dicari input bagaimana cara sehat di rumah ya, bukan memaksakan dengan ngontel saat pandemi. Ya kan aneh Bapak dan Ibu. Mungkin teman-teman juga tahu juga ya kan, beredar video gitu kan di sosial media ada kecelakaan gara-gara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bukan saya menghina mereka, tapi kan itu kan juga malang sekali karena mereka harus naik sepeda lalu upload story dan ternyata di belakang ada mobil. Halo. Gitu. Jadi jangan ya, itu bahaya banget. Ya begitu, jadi tolong kalian harus pahami gitu juga, sense of crisisnya kita juga perlu diperhatikan, kerjasamanya kita perlu diperhatikan karena juga teman-teman tenaga kesehatan kita juga beberapa ada yang sudah gugur dan sudah banyak teman-teman kita yang kelelahan dan tidak bisa bertemu keluarga karena pandemi ini. Tetapi kalian malah upload story naik sepeda ya, biar hits, follower kalian biar banyak kan. Sudah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di sesi Youth Speak sekarang. Jangan lupa subscribe biar kami bisa nyewa pengacara kalau ada kasus. Lalu share ke teman-teman kalian yang open minded, jangan orang tua ya, karena orang tua biasanya begitu. Lalu jangan lupa komen, dan kita pengen tahu pendapat kalian gimana soal isu-isu yang ada, dan mungkin kalian bisa bisa berikan solusi untuk isu-isu yang ada yang udah kita bahas tadi bareng. Bye bye.